Hi everyone, welcome to Chungking Talks with me, Kelly Kantoro. In this special episode, yaitu Chungching I'm in Love, kita kedatangan dua narasumber yang sudah sangat familiar di keluarga PPIT. Ketua Kabinet 2017-2018, Sylvester Henry, dan juga Ketua Kabinet saat ini 2020-2021, Ibnu Sina Hairul. Halo, perkenalkan saya Sylvester Henry, akrab dipanggil dengan nama MD. Jadi baru lulus di tahun 2020 ini dan menempuh pendidikan di kota Chongqing selama 6 tahun, kurang lebih pendidikan kedokteran atau MBBS. Halo semua, aku Ibnu Sina Hairul, juga sebagai mahasiswa di Chongqing Medical University. Halo Kak Endi dan Ibnu, tamu kita adalah Ketua PPI Chongqing yang sekarang menjabat dan dulu pernah menjabat. Uniknya adalah mereka berdua itu sama-sama ambil bidang kedokteran. Kira-kira apa sih yang bikin kalian pilih jurusan kedokteran dibanding jurusan-jurusan yang lain? Aku suka amaze aja sih sama dokter gitu. How they treat the patient dengan sabar dan profesional. Aku kan juga tertarik di bidang sosial politik atau hukum. Cuman belakangan dapat kesempatan kuliah di luar negeri. Jadi I take the chance langsung. Lebih amazed karena dokter itu restore humanity gitu nggak sih? Iya, benar banget sih. Apalagi masa pandemi kayak sekarang ya. Tambah in love gitu loh. Kalau dari Kak Endi? Berawal dari sifat dasar saya yang suka melayani ya. Dari SD sudah ikut komunitas di gereja sih, jadi pelayan gereja. Ditambah motivasi saya juga setelah membaca quotes, sebermanfaatnya orang lebih bermanfaat lagi kalau dia bisa bermanfaat bagi orang. Jadi berangkat dari sana dan ditambah semangat yang kuat untuk melayani dan bermanfaat bagi orang lain, juga berhubung orang tua saya juga mengarahkan ke sana dan ternyata saat cemplung di sana saya juga passion. Dari kecil udah nemuin passionnya dalam melayani. Kalau Ibnu udah passion belum? Passion ya. Maksudnya sampai sekarang masih seneng aja belajarnya. Nggak tahu nanti. Cuman kalau sampai sekarang iya. Maksudnya apa ya, saudara Ibnu? Kalau kata Kak Niko, yang penting yang sekarang dilakuin aja yang terbaik gitu katanya. Setuju sih. Nah, nanti PPIT Chongqing ulang tahun yang ke-8. Apa pesan dari Nu dan Kak Endi untuk PPIT Chongqing? Semoga kedepannya bisa membantu pelajar-pelajar di sana, bisa menghubungkan satu sama lain di sana, dan juga menjadi wadah bagi para pelajar, baik para pelajar maupun non-pelajar ya, saling membangun satu sama lain. Kiranya pepatah dari suhu nih. Ibnu gimana? Pertama saya mau menyampaikan terima kasih dulu ke KND sih. Karena pesan KND ini berarti ke saya dong gitu ya. Secara tidak langsung ya. Kalau dibilang pesan untuk kabinet keluarga Chongqing, kabinet King, ya saya juga berpesan ke teman-teman pengurus juga PPIT Chongqing ini bisa merangkul teman-teman yang dekat-dekat dari Chongqing yang belum ada komunitas mahasiswa Indonesia. Dari sini kayak dari Kak Endi ke Ibnu, Ibnu ke aku. Dan semoga berlanjut lah sampai ke generasi berikutnya sih menurut. Harapannya dari pusat ke cabang, cabang ke ranting, sampai ke individual yang ada. Seperti yang kita tahu, Kak Henry itu ketua PPIT 2017-2018. Berarti dia itu termasuk sesepuh-sesepuh pendiri PPIT Chongqing nih. Waktu kakak menjabat, struggle awal bikin PPIT Chongqing itu gimana sih, Kak? Saat itu PPIT Chongqing kan bisa dibilang saat organisasi itu umur kelima, banyak hal yang belum matang. Menurut saya masih terikat sama stigma-stigma dari pendahulu. Saya tidak menyalahkan kalau misalkan PPT Chongqing ini masih terikat sama yang dulu-dulu. Cuman positif negatifnya pasti ada ya, tapi negatifnya itu adalah menghambat perkembangan dari PPT Chongqing sendiri. Nah, yang kedua belum matangnya tadi, seperti kita belum ada yang namanya peraturan cabang, belum ada yang namanya standar operasi. SOP ini itu minim banget. Sehingga saat kepengurusan 17-18 saya berfokus juga untuk membangun sistem tersebut supaya kedepannya generasi berikutnya mereka tidak terlalu mementingkan hal-hal tersebut, masalah administrasi. Karena saya percaya ya, administrasi yang baik itu menandakan organisasi yang matang. Nah, tapi tidak hanya fondasi administrasi saja yang saya bangun, standar bisa dibilang SOP dari program-program kerja. Jadi bisa menjadi acuan dan juga contoh untuk generasi berikutnya. Struggle-nya Kak Endi berusaha bangun pilar yang kuat, rombak semua sistem-sistem yang dalam tanda kutip menghambat perkembangan organisasi itu sendiri.
Karena saya memikirkan kalau misalkan memang saat itu kita tahu ada yang salah, ketika kita membiarkan hal tersebut artinya kita yang kurang benar begitu. Itu akan berdampak juga ke generasi berikutnya. Berdampaknya adalah mereka akan fokus ke administrasi lagi sehingga mereka tidak akan fokus ke membangun SDM para pelajar di Chongqing. PPIT Chongqing ini the biggest difference dari periode ke periode. Perkembangan terbesar yang kakak lihat itu apa? Kalau ditanya the biggest difference dulu ya, makin ke sini SDM Kota Chongqing itu menurut saya semakin unggul, makin inovatif dan juga makin kreatif. Contohnya ya, tahun lalu udah ada yang namanya Chongqing Care. Ini dulu kita nggak pernah sempat berpikir sebuah wadah Chongqing Care jawab pertanyaan-pertanyaan dan juga keresahan dari para pelajar di Chongqing. Jadi cara berpikirnya juga makin kritis. Aku merasakan dampaknya sendiri. Shout out buat Kak Jelly. Aku 2018 datang ke Chongqing. Informasi-informasi maba di Chongqing, itu aku juga ketolong banget sih sama Chongqing Care itu. Dari Kak Andy, udah bangga nih berarti. Sebagai sesepuh gitu ya. Bangga dong. Tanpa paksaan kan ya? Sebenarnya dibayar ya. Enggak. Bercanda. Yang pasti bangga dan saya juga melihat secara langsung. Kebanyakan media sosial ya, saya pantaunya. Ada aja ya program yang baru ya. Ibnu, sebagai ketua PPIT Chongqing yang sekarang, menurut kamu PPIT Chongqing gimana? Garis besarnya, PPIT Chongqing ini bakal dibawa kemana? Aku selalu melihat PPIT Chongqing ini sebagai tempat berkumpulnya special agent gitu. Orang-orang yang bergabung dalam PPIT Chongqing ini memiliki power gitu ya, bikin sebuah acara untuk memperkenalkan Indonesia dan lain-lain. Soal mau dibawa kemana, kepengurusannya, saya berharap PPIT Chongqing ke depan ini pertama lebih transparan dalam hal kepengurusan, keuangan. Kedua, teman-teman bisa mendesain sebuah program kerja yang simple, inovatif, dan kita banget. Kalau kita bilang simple ya, teman-teman boleh lihat sendiri lah ya. Desain poster misalkan simple tapi elegan gitu ya. Jadi memang ada kesan-kesan simplicity yang diperlihatkan bahwa PPIT Chongqing ini lebih simple. Untuk inovatif sendiri, ide-ide proker baru yang dikembangkan tahun ini ada microblog. Jadi tahun-tahun sebelumnya ada artikel PPT Chongqing ya. Kita tahun ini memperbarui lebih eye-catching gitu. Kita juga pengen program kerja ini kita banget. Makanya kita mengadakan survei minat bakat. Kita bisa membangun sebuah program kerja yang memang diminati. Masa pandemi ini sekarang juga tantangannya lebih berat lagi. Program-program kerja kita otomatis harus bisa beradaptasi dan membangun ide-ide baru yang berbasis online. Special agent itu maksudnya apa tuh? Ini sebenarnya kayak perumpamaan aku aja sih. Kita ini punya power, punya tenaga untuk membuat event blood donation atau kayak Amazing Indonesian Festival. Itu kan kayak kita punya power perkenalkan Indonesia dengan lebih besar gitu ya. Menurut saya idenya bagus banget sih. Semakin kesini tuh makin ada aja program kerjanya. Contohnya itu salah satunya podcast ini. Dulu mana sih kita pernah terpikir untuk membuat podcast atau membuat artikel yang panjang itu ditaruh dalam satu frame itu kan dulu kita mikirnya aduh ribet gini. Tapi ternyata memang makin kesini memang makin kreatif aja SDM yang sekarang gitu. PPI Pusat apalagi kan dia sebagai jembatan lah ya antara pemerintah dan mahasiswa. Kemarin Pak Jauhari juga berterima kasih banget sama PPI Tiongkok karena sudah membantu pemerintah banyak banget dalam pendataan WNI di Tiongkok. PPIT cabang pun itu mendata bukan hanya mahasiswa ya, dia mendata warga negara Indonesia. Pada saat pandemi awal-awal ini, kita mendata warga negara Indonesia yang masih stay di China. Kita benar-benar lihat keseriusan pemerintah ya pada saat itu, waktu awal-awal pandemi. Di Indonesia masuknya bulan Maret, dan kita nggak bisa balik deh sampai sekarang. Saya yakin juga sekarang PPT Chongqing makin pusing nih, karena mikirin program yang virtual semua ya, dari awal sampai akhir tahun. Bener ya, banget. Tantangan sendiri lah. Banyak banget nih program kerja yang harus ditunda gitu, jadinya kayak, wah ke belakang lagi, berharap ke belakang bisa balik gitu kan. Waktu rapat kerja tuh kita bahkan menyiapkan 2 skenario loh Kak, dalam membangun program kerja. Skenario online sama skenario offline. Itu bagus sih. Istilahnya kalian kayak menyediakan payung sebelum hujan ya. Jadi 2 skenario Iya. keren. Betul. Kalau dibilang seret mah, seret banget ya, Nu ya. Mana tahun depan Chongqing jadi tuan rumah simposium lagi. Wah, pusing itu. Balik lagi nih ke topik. Ibnu, pengalaman paling berkesan di PPIT Chongqing ini apa sih? Aku udah 3 tahun nih bergabung sama PPT Chongqing. Sebagai anggota divisi budaya,
kedua sebagai sekretaris, nah ketiga ini sebagai ketua. Kalau sampai sekarang yang paling berkesan waktu mengadakan Amazing Indonesian Festival yang kedua. Nah, aku sebagai anggota divisi budaya. Kemarin tuh kita satu kabinet ya, sempat pusing. Nggak ada kampus tuh yang mau nge-host acara kita gitu. Ini benar-benar nekat banget. Akhirnya bekerja sama dengan PPIT Chengtu, dapat universitas yang akhirnya setuju nge-host acara kita itu. Nah, Chongqing ke Chengtu kan ya lumayan juga ya perjalanannya. Dan pada H-1 nih, Kelly, beberapa performers batal ikut. Karena itu dia di kota Chongqing, acaranya di kota Chengtu. Malam itu kita bongkar bisa-bisa rundown, kita bongkar penampilannya seperti apa, posisi tarinya. Itu benar-benar hektik banget sih malam itu. Dan aku kayak stres banget, gak tidur sampai besok. Itu chaos-nya beberapa tahun lalu, paniknya masih berasa ya sampai sekarang. Iya. Solusinya gimana, Nu? Pada akhirnya kita banyak yang double job ya. Kayak aku sebagai koordinator acara pada saat itu, aku juga sebagai performers. Kayaknya kalau nggak salah KND juga terpaksa harus jadi performers ya hari itu ya. Iya, Tari betul. Papua. Tari Papua dong, Kelly. Betul. Banyak. Dan itu konsepnya kemarin kan bersambung gitu loh. Jadi nggak dipanggilin MC satu persatu. Jadi the whole cerita itu adaptasikan lah gitu. Oh, detik-detik akhir kita tahu ya, kepepetnya ketua-ketua PPIT Chongqing itu multi-talent semua. Tiba-tiba. Salut sih, salut. Ibnu, kamu masih tahan 3 tahun, tahu challenge-nya akan banyak. Nagih kah chaos-chaos itu? Kesempatan untuk mencari experience yang benar-benar berbeda sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu ya, untuk mencari pengalaman sesama mahasiswa Indonesia itu ada feel kayak kita temenan sama orang luar misalkan ya, itu ya teman kelas. Kadang kan kita kayak pengen ngobrol aja sama orang-orang Indonesia, pengen ada komunitas sendiri gitu bareng-bareng. PPIT Chongqing bisa memberikan saya itu. Mantap. Diambil ininya ya, positif dan gregetnya. Kak Andy udah lama banget di Chongqing. Chongqing itu gimana sih kalau lihat dari dulu perkembangan infrastrukturnya, itu berkembang banget. Perkembangannya pasti luar biasa ya. Menurut saya bukan hanya di kota Chongqing aja, tapi di seluruh China. Bangunan bisa aja jadi dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu hal yang lumrah sekali. Tiba-tiba lahan kosong di belakang, 3 bulan kemudian udah ada apartemen di belakang. Infrastrukturnya sangat cepat sih. Baik itu di kota-kotanya, di desa-desanya pun sangat cepat. Bener kata Kak Andy, pembangunannya itu cepat banget. Aku pernah lihat mereka hujan aja, mereka masih nyangkul. Chongqing menurut aku kota dempet gunung ya. Iya, emang kota gunung geografisnya seperti itu. Naik turun nggak sih kalian di Chongqing? Makanya banyak banget terowongan tuh di Chongqing. Dan setiap saya bawa tamu ya dari luar ke kota Chongqing itu pasti mereka akan kaget. Ini terowongan tembus gunung ya? Iya, karena panjang banget gitu ya kayak. Kalau di Indonesia mungkin udah jadi film horor kali itu. Aku ya amazed aja, kanan kayak pedesaan gunung, tapi kalau kiri itu tuh bener-bener kota gitu, bener-bener berseberangan dan harmonis aja. Iya, dia nyatu gitu ya, kayak adat dan modernnya tuh jalan beriringan gitu loh. Aku mau cerita deh, kalau kita berobat di Cina itu ada counter apotik herbalnya gitu loh. Jadi kita dapat prescription resep obat dari dokter tuh, ada obat kimia, satunya obat herbal gitu dari China. Di Indonesia kan ada jamu juga gitu kan. Nah itu mungkin kalau misalkan distandarisasi, terus diteliti memang ada dampak kesehatannya, mungkin bisa juga kayak China, combine antara kimia dan herbal gitu. Itu wah keren banget. Fun fact ya, berarti ini maksudnya itu herbalnya itu gimana ya? Dia dalam bentuk pil kah? Atau dalam bentuk tanaman? Kayaknya enggak ya. Enggak kayak itu misalkan bentuk pil, tapi 100% natural ingredients di dalamnya. Jadi tanaman apa dicampur. Ada juga minumnya cair. Kalau yang cair itu pernah satu kali temen aku tuh baunya wah tajam banget. Oh, China one step ahead ya. Jamu modern lah. Revolusioner banget sih. Kamu udah belajar? Ada nggak di materi pembelajaran? Atau Kak Andy kan udah lulus nih? Kita nggak ada tentang obat, tapi kita ada tentang traditional Chinese medicine. Tapi mostly sih lebih ke arah treatmentnya sih. Dan kita juga kan jurusannya sebenarnya Western medicine gitu loh. Traditional Chinese medicine-nya tuh jadi kayak part kecilnya aja gitu.
Ibnu, kamu decide untuk pergi ke luar negeri, jadi anak rantau kuliah ke Tiongkok. Itu kamu first impression-nya gimana sih nyampe di kota Chongqing ini? Waktu itu aku tibanya antara musim dingin atau musim gugur. Itu yang jemput angkatan KND juga nih. Jadi awal-awal first impression di Chongqing tuh berkaitan sama angkatannya KND. Waktu itu aku dijemput sama kepengurusannya KND. Pas sampai di bandaranya, wah ini gede banget. Aku langsung aja mikir, wah untuk masa depan gitu ya. Untuk pan kalau misalnya udah banyak turisnya. Tapi untuk sekarang masih dalam tahap pembangunan. Pas sampai di kampus tenang banget gitu loh. Teman-teman Chinese yang kuliah lagi ke kelas dan mereka tuh jalan kaki semua ke kelas, teratur aja gitu loh jalannya. Aku kayak merasa unik aja sih. First impression ke Chongqing itu benar-benar kayak modern banget sih. Karena aku benar-benar kaget tuh senior bayar pakai HP di Indonesia ini belum ada gitu loh. GoPay dan OVO kan gitu kayak baru-baru 2 tahun belakang gitu. Kayak ini benar-benar memorable banget. Mention murid Cina itu kalau ngantri rapi banget. Sesimpel dia ngantri, tapi kayak belajarnya itu gigi banget. Itu termasuk culture shock nggak buat kamu? Kayak pelajar Indonesia dan pelajar Cina itu berbeda sekali. Aku tuh benar-benar kaget. Library itu kan buka jam 8 ya di kampusku. Dan anak-anak tuh sebelum jam 8 udah ngantri dong di depan perpustakaan. Gede gitu dan sering full gitu loh. Setelah kelas itu aku lihat orang-orang Chinese itu karena di library itu suka full, dia tuh suka ngantri di kelas juga. Jadi kalau teman-teman yang kelasnya udah selesai, mereka masuk dan belajar. Kalau aku ya nggak bisa belajar sih. Apalagi kalau musim dingin ya, wah diselimut terus aku tuh. Kita bisa lihat aja sih yang mana kelasnya foreigner, yang mana kelas anak Chinese gitu. Kalau kelas foreigner itu pasti hanya setengah aja murid yang datang. Kalau kelas Chinese itu pasti sampai tempat duduk itu udah nggak ada tersisa lagi sih. Jadi itu big difference-nya di sana juga sih. Habis ini Kak Endi masih mau lanjut kuliah atau kerja nih? Lanjutan pendidikan atau langsung bekerja, kita ngikut program pemerintah. Jadi kalau kedokteran itu kita menunggu program pemerintah, menunggu pemanggilan, menunggu adaptasi, menunggu itu. Jadi ya sekarang udah bisa fokus kerja. Dulu sih lumayan pusing ya, karena sembari magang di rumah sakit tuh sembari ngurus organisasi, sembari ngurus kerjaan-kerjaan yang lain. Waktu untuk me time-nya itu udah benar-benar nggak ada sama sekali. Harus bagi waktu sih, tapi puji Tuhan udah bisa lewatin semua itu. Wah, melihat Ibnu di masa depan nih, mendengarkan Ibnu. Kayak gitu ya rupanya. Nah, Ibnu, dari banyak pilihan universitas yang ada, kenapa pilihnya CKMU? Sedangkan di Tiongkok sendiri kan banyak universitas yang emang bagus di bidang kedokteran. Sebenarnya karena lumayan terkenal gitu loh ke calon-calon mahasiswa kedokteran Indonesia gitu. SIKEM ini udah lumayan jadi salah satu pilihan favorit. Kayak KND tadi bilang, kedokteran itu ada beberapa proses tambahan untuk kembali ke Indonesia seperti itu. Nah, sedangkan CKMU ini proses-prosesnya bisa sedikit lebih singkat seperti itu karena udah ada lulusan Indonesianya. Proses akreditasi kampus dari KBRI itu di-skip aja gitu loh. Angkatan dengan lulusan pertama misalkan ya, itu harus nunggu dari KBRI untuk mengakreditasi kampus tersebut seperti itu. Oh, Chongqing Medical University ini udah lumayan bergengsi ya istilahnya. Kalau untuk sekarang, mahasiswa Indonesia yang ada di CKMU itu ada berapa orang ya, Nu? Kalau nggak salah ya, itu mungkin ada sekitar 50-70 orang ya kalau digabung antara Old Camp dan New Camp itu. Lumayan lah sebenarnya, walaupun belakangan ini udah lumayan berkurang ya, setiap tahun itu udah berkurang terus tambahan mahasiswa baru. Tuh, apalagi tahun ini nih. Yang lulus ada, yang masuk nggak ada nih, maba-maba. Kayak wah semakin berkurang. Tapi tugas PPIT tidak berkurang, Nu. Gimana? Iya, tidak berkurang. Malah divisinya makin banyak. Nah, di Chongqing ini, gimana sih gaya hidupnya menurut kalian? Hedon kah? Mahal nggak? Atau tipikal kayak aku, yang weekend boros, weekday puasa gitu? Puasa ya. Kalau gaya hidup di Chongqing sebenarnya
tidak terlalu mahal juga ya sebenarnya. Karena to be honest kan barang-barang di China lebih murah dari kebanyakan negara lain. Itulah kenapa ekonomi China bisa tumbuh sangat besar, karena dia bisa menekan production cost-nya gitu kan. Nah, gaya hidup itu tergantung orangnya juga sebenarnya. Kalau aku pribadi sih mahasiswa yang sangat hemat ya sebenarnya. Aku tuh untuk uang tuh selalu dibagi seperti itu ya. Jadi uang ini pokoknya kayak yang penting-penting kayak bayar air, bayar listrik. Kan aku tinggalnya di apartemennya. Jadi itu yang penting-penting tuh udah aku sisihkan. Jadi sisanya tuh bisa dipakai makan di luar, bisa dipakai jalan, bisa dipakai nonton, gitu-gitulah. Jadi diaturlah keuangannya ya. Kalau awal bulan ini langsung dialokasikan gitu ya. Bau-baunya ini ya, investor muda. Wah, mau investor. Kak Endi gimana Kak? Gaya hidup daerah selatan sendiri sebenarnya tergolong tidak terlalu mahal dibandingkan daerah utara, daerah timur gitu. Apalagi kayak misalkan kita bandingkan dengan kota besar kayak Shanghai, Beijing gitu kan. Pengeluarannya yang pasti tidak akan terlalu tinggi gitu di daerah selatan. Namanya dari Indonesia, kita terbiasa melihat nominalnya itu banyak, tiba-tiba di Tiongkok itu jadinya sedikit. Jadi spending money itu sangat mudah, kelihatannya lebih murah. Currency-nya itu jadi agak tricky somehow. 20 ribunya kita itu 10 yuan-nya dia kan, tapi kita spend-nya itu kayak ceban juga kadang gitu. Malah kadang tuh kalau 11-11 tuh kayak merasa berdosa kalau nggak spending money gitu loh. Kayak merasa melewatkan sesuatu yang sangat berharga gitu. Dan sebenarnya kalau kelewatan 11-11 itu yang terjadi adalah kita punya beban mental nggak sih, guys? Kayak besok kita ke kelas, semua lagi bicarakan 11-11. Tiba-tiba ditanya, lu beli apa 11-11? Nggak beli apa-apa. Tiba-tiba kayaknya semua mata tertuju pada kita gitu ya. Kayak mereka kasih tatapan, apa kita perlu galang dana buat elu? Tipikal begitu. Waduh, parah-parah. Kak Endi sama Ibnu biasa kalau weekend kan pasti jalan-jalan dong. Kalian biasa jalan-jalan kemana sih? Ada recommendation tempat wisatanya apa untuk orang-orang yang mau datang ke Chongqing? Jadi kalau misalkan memang mau ke tempat yang benar-benar melihat culture-nya Tiongkok, best place itu Chichiko sih. Di sana kita udah bisa melihat Chinatown-nya, jadi kota Tiongkok zaman dulu, dan juga bisa menikmati yang namanya makanan Tiongkok asli begitu, dan juga khas Chongqing banget. Bagian modernnya saya rekomendasi di Chifangpei gitu. Salah satu tempat yang dimana kita bisa melihat yang namanya night view gitu. Di sana keren banget, ikoniknya Chongqing ada menara liberasinya ya, dulu yang katanya paling tinggi dibandingkan bangunan sekitar, tapi sekarang paling pendek dibandingkan bangunan di sekitar gitu. Di Chifangpei situ itu banyak banget hotpot di sana. Kalau Chichiko sendiri dia banyak jajanan-jajanan cenderamata khusus Chongqing. Terus murah juga di Chichiko itu. Kalau aku mungkin rekomen Cuci kali ya, bagus. Itu Untuk bagus belanja, juga. untuk belanja. Ada satu tempat nih yang kayak pengen banget ke situ gitu loh. Ini di Happy Valley. Teman-teman tahu gak yang di Yupei District itu katanya the largest theme park di Chongqing. Pengen banget sih datang ke situ, pengen main gitu loh di Happy Valley ini. Katanya Eling Park atau Chongqing Zoo juga lumayan kayak gitu-gitu. Nah, Eling Park ini lumayan keren sih menurutku. Ini gede banget. Ini kalau jalan kaki keliling ini bisa patah kaki. Kalau Kelly sendiri udah pernah datang ke Happy Valley belum? Nah, dengar, tapi Happy Valley itu yang ini bukan, Nu? Yang agak mirip Dufan, yang istana-istana gitu bukan? Iya, jadi kayak arena wisata bermain gitu loh. Oh, I see. Aku belum pernah sih ke situ. Aku cuman yang tourist attraction aja yang aku pergi, kayak Shenzhen, terus Hongyatong. Sama satu lagi landmarknya Chongqing yang stasiun nembus kereta. Stasiun Oh iya, nembus betul. gedung itu maksudnya. Nah, Tahu, stasiun tahu. nembus kereta. Ada satu lagi loh Itu yang kali. dibangun. Sorry, lupa. Ada satu lagi loh itu yang di Chongqing Raffles City ya. Betul, yang mirip Singapura bukan? Iya benar yang mirip Singapura itu wah keren banget sih. Wajib didatengin juga sih, cuman itu isinya mahal.
Tapi di sekitar-sekitar situ kan deket-deket semua tuh. Yang jembatan, Hongyatong, Cifangpei, sama Raffles City ini semuanya deket-deket. Lumayan satu kali turun satu stasiun gitu bisa keliling di situ. Poinnya itu dari satu tempat ke tempat lain itu bisa disambungin banget. Kalian kalau mau datang sebenarnya tinggal Google sih. Kayak trip day 1, day 2, day 3 itu banyak banget di internet. Chongqing itu gampang soalnya. Lumayan Iya, praktis bener. lah ya kalau buat turis. Dan di Raffles City ini kalian bisa lihat, di situ kan tempat bertemunya dua river terbesar di China. Dua-duanya itu ada di Chongqing, dan di situ di Raffles City itu tempat ketemunya gitu loh. Bisa naik perahu-perahu juga kalian kalau datang ke Chongqing. Kak Edi kan baru lulus banget nih, berarti masih hangat di pikiran momen-momen di Chongqing selama ini yang seru, yang lucu, paling memorable di Chongqing itu sama pelajar Indonesia, sama orang-orang Cina, atau gimana? Ada nggak, Kak? Setiap tahunnya berkesan banget. Tapi kalau momen yang lucu sih ada ya. Ketika kita berpikir bahwa semua orang di Chongqing itu adalah Chinese, sedangkan ternyata memang ada juga yang Indonesia dan kita ngomong sembarangan dan ternyata dia orang Indonesia. Wah, tiba-tiba dia paham apa yang kita bicarain dan dia Wah, parah langsung banget ngatain sih. balik. Wah, Itu parah, parah, paling lucu parah. sih. Muka-muka nyaruk kayak aku ini, yang dikira lokal. Jadi kan kalau kita ngomong orang lokal tuh kadang ngomong biasa aja gitu loh. Karena kita anggap dia nggak ngerti gitu kan. Apa ada juga yang mirip-mirip orang Chinese gitu, nggak bisa dibedakan. Wah, itu orang Indonesia gitu. Jadi pesan saya sebenarnya jangan sampai tertipu sih, guys. Kalau Ibnu sendiri gimana? Di Chongqing itu kan banyak box-box karaoke ya. Pernah aku tuh sekali masuk, kan udah sepi ya, sudah lumayan malam gitu, teriak-teriak, dan kayak nggak sadar tiba-tiba ada sapam yang ngetuk-ngetuk dari belakang. Tok, wah dia kayak, wah aku cuma bilang, tebuci, terus aku pergi. Itu parah banget sih. Kayaknya box-box karaoke itu nggak ada kedap suaranya, jadi kayak kedengaran. Dikira orang mabok kali ya, karena udah malam. Ini udah ngomong bahasa alien, terus kenceng-kenceng. Hal-hal yang paling Kak Endi sama Ibnu nih bikin kangen banget sama Chongqing, either tempatnya, memorinya, atau seseorang. Banyak banget, Kel, sumpah. Yang paling aku rindu banget itu saat tahun baru sih. Jadi kita kan selalu spending tahun baru itu di Chongqing ya. Dan yang paling berkesan itu sebenarnya pada saat tahun pertama, ini yang paling aku rindu sih sebenarnya. Kita ke downtown, ke Cifangpei Chongqing. Dan saat itu rame banget, benar-benar padat, untuk jalan pun sangat susah. Sinyal pun sampai hilang ya. Kita baru bisa pulang saat itu subuh jam 5. Aku selalu rindukan dan paling ingat setiap menit kejadian saat itu. Kalau makanan pastinya hotpot ya. Sampai ya, minggu lalu itu aku cari hotpot mana sih yang punya malanya. Aku sampai kangen loh. Kangen malah ya. Kangen banget, beneran. Kangen banget sama yang namanya mala karena sensasinya kan bikin bergetar di lidah ya. Jadi kami kemarin sampai bener-bener cari hotpot mana yang ada malanya di Jakarta. Paling cocok itu kemarin di Haitilao. Kita makan mala di sana sepuasnya. Makan malah Itu dong. sih. Sampai kangennya kita gigitin biji malanya. Jadi malah Itu ya hal yang Allah. paling aku rindukan. Astaga. Iya, aku juga dengar sih dari anak-anak lama kayak, lu kalau tahun baru jangan ke Cefangpei, itu namanya lu nyari gara-gara. Bener, kacau banget sih. Nggak bisa pulang. Mereka kembang api yang kayak sampai gede banget itu kan di tahun baru Imlek gitu kan. Itu salah satu yang paling dirindukan sih. Teman-teman di Chongqing atau teman-teman seperantauan itu emang beda aja gitu. Kegiatan-kegiatan bareng, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, kayak gitu rindu banget sih, beneran. Bondingnya kuat banget, soalnya kita bener-bener pagi, siang, malam, subuh, ya lu lagi. Itu pressure ujian offline sih aku sih. Kebayang pressure-nya. Beneran kayak Kelly tadi bilang sih, momen-momen ujian ya itu paling dirindukan juga. Anyway, bulan September bertepatan dengan ulang tahun PPIT Chongqing yang ke-8. Maka dari itu, kami mengucapkan Selamat ulang tahun untuk BPT Chongqing yang ke-8. Happy birthday PPIT Chongqing. Happy Iya, birthday, PPT Chongqing. Kalau gitu, saya Kelly Kiantoro, pamit undur diri.
Saya Ibnu Sina Hairul, Ketua PPIT Chongqing 2021, pamit undur diri. Dan saya Sylvester Henry, Ketua PPIT Chongqing 1718, pamit undur diri. So, that's all untuk episode kedua Chongqing I'm in Love dengan Sylvester Henry dan Ibnu Sina Hairul. See you on the next episode. Chongqing Talks, really entertaining, amazing talks.